kerja sama saya dengan TVRI itu jauh sebelum Gigi malah gitu. Dari tahun 90 saya sudah nyanyi di TVRI. Makasih banget orang-orang yang dulu mengundang saya ke TVRI sampai detik ini malah ulang tahun TVRI yang sekarang juga saya diajak lagi kerjasama. Kebetulan ini Tribute to Koes Plus, temanya Tribute to Koes Plus, udah gitu sama Erwin Kostawa lagi kan. Jadi kebetulan sih sebetulnya kalau saya sama Erwin tuh ada sebuah single Tribute to Koes Plus kebetulan, Erwin Kostawa Orkestra dulu waktu di label saya yang lama gitu. Jadi memang sebetulnya nyambung lah gitu ya. Makasih banget ke TVRI gitu. Cuman bukan sayangnya, ternyata kan dulu tuh kan saya bawain lagu Kujemu yang dari Koes Plus tuh. Ternyata nggak, gue justru nggak bawain lagu Kejemu. Gue sempat telepon sama Erwin, gue bilang, kenapa? Kan ini kan karya lu sama gue gitu, yang gue enggak, soalnya ini konsepnya, ternyata ada konsepnya, si TVRI itu ada konsepnya. Konsepnya pas yang Kujemu dibawain lagunya tuh seperti yang begini. Karena kalau yang elu, yang kita dulu ada di albumnya itu funky rock gitu kan ya, tanpa orkestra, jadi kayak rada-rada nggak nyambung, karena ini kan Erwin Kostawa Orkestra gitu. Oh oke, siap. Jadi yang kali ini saya diundang sama TVRI dalam ulang tahun ini bawain lagu Kolam Susu dan Manis dan Sayang. Ya kalau gue sih sebetulnya gini, terutama kalau membawakan karya lagu orang lain, bukan karya gue, yang pasti saya selalu harus tektokan dulu gitu ya, brainstorming dulu dengan siapa sih ini, arrangernya siapa, produsernya siapa, lagu apa saya, karena membawakan lagu orang, apalagi sebuah lagu yang legend gitu ya, karya-karya yang grup-grup yang legend dari Indonesia ataupun siapapun itu yang legend, itu kan tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya sangat besar. Jangan sampai karya itu dinyanyiin sama gua tuh malah jadi hancur, malah jadi nggak enak, karena lagu itu udah keren. Nah biasanya kalau yang saya lakukan tuh biasanya itu telepon-teleponan, kayak kemarin gue telepon-teleponan sama Erwin, terus gue sama road manager gue bener-bener tektokan mana, aransemen yang mana, terus coba gue kasih minus one-nya supaya gue latihan dulu di rumah dan sebagainya, karena kan kita nggak ketemunya langsung nih hari ini gitu ya, saat langsung main, jadi tadi latihannya tuh gitu, jadi tapi kan harus dipersiapkan dulu sebelumnya, biasanya gue gitu mempersiapkan, terutama kalau buat karya orang lain gitu, dan ini juga kan sebuah acara yang khusus buat TVRI ya, ini ulang tahunnya dia gitu kan, ulang tahunnya TVRI, jadi pasti kan akan akan digarap sebuah show yang benar-benar niat besar, mengelibatkan banyak orang. Nah itu tanggung jawabnya cukup berat, jadi biasanya gue tuh benar-benar preparingnya tuh di belakang lagunya apa, aransemen seperti apa, siapa yang mengaransemen, bla 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 dan sebagainya. Kalau gue sih gitu. Ya, kalau itu benar. Kalau kan makanya nanya kan, ini ulang tahun, oke. Terus kan pasti dari pihak penyelenggara, yang kali ini adalah TVRI, itu kan ada tema enggak gitu. Oh ya, temanya karena ini kan TVRI itu kan ulang tahunnya di Agustus gitu ya. Indonesia baru merdeka, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus juga, pasti ada hubungannya dengan Indonesia yang sangat keindonesiaan, etniknya lebih dimunculkan. Ya akhirnya dikasihlah kayak begini bajunya, sarannya bajunya etnik. Ya udah, dari situ gue pasti akan calling stylist gue yang biasa untuk ini temanya seperti dan sebagainya. Kalau memang show seperti ini, tapi kalau show yang biasa gitu ya, mungkin tidak di cover sama sebuah TV atau tidak di cover oleh sebuah streaming, di off air biasa aja, ya gue sih cuek biasanya, karena kan kostum juga kan selain harus merepresent image sendiri kan harus nyaman, iya kan? Karena kan ya lu tahu sendiri gaya gue kan lari-lari dan sebagainya di panggung, kalau misalnya tidak nyaman itu bakal bisa bahaya juga ke vokal, karena akan ngedistract gue nyanyi gitu. Biasanya sih cuek, tapi kalau udah seperti acara kayak ini sih benar-benar kita tektokan dengan si penyelenggara, ada temanya enggak dan sebagainya. Kalau makan mah memang gua nggak terlalu brutal, nggak terlalu apapun dimakan gitu. Tapi biasanya sih pantangannya apa ya? Biasanya sih pantangannya kebiasaan gua, bukan untuk show ini.
kebiasaan gue 1 jam atau setengah jam, minimal setengah jam sebelum show biasanya gue di backstage gak mau diganggu, karena bukan sombong atau apa ya ngomong apa, tapi itu sangat diperlukan. Bedanya musik dengan pekerjaan lain, atau mungkin si apa kamu? Wah sih. Di backstage nggak mau diganggu tapi dapetnya sama saya ruangannya. Tapi keren. Perasaannya udah nganggung di TVRI dari tahun 90, saya itu baru mau lahir loh Kang. Jadi gini, gue waktu TVRI ulang tahun 90, gue seneng banget. Oh, TVRI ulang tahun 90, udah ada? Udah ada. Wow. Nah, gue seneng banget. Tapi yang TVRI tahun 2022 ini, pas nyawa Vidi gue nggak seneng banget. Ya itu, setengah jam sebelum show, gue biasanya minta dikasih waktu untuk berkonsentrasi. Karena gini, musik itu kan tidak seperti pekerjaan yang lain. Misalnya gini, yang kerja di bank atau yang kerja apa, ketemunya kan pasti meja di situ, orang-orang di situ. Nah kalau musik itu kan kita sekarang nih nyanyi dengan ulang tahun TVRI, itu berhadapan dengan kameramen, kru dan sebagainya, tidak ada penonton. Tapi di belakang orkestra dan sebagainya. Itu kan konsentrasinya udah beda. Lagu orang lain. Besok nih gue nyanyi dengan Gigi misalnya, atau Arana Project, Alaman Maulana Project yang solo, di misalnya pameran mobil umum, itu kan beda lagi kan. Nah perbedaan itu yang gue membutuhkan di backstage itu setengah jam atau lebih bagus 1 jam untuk cooling down dulu gitu. Karena gue tuh kadang-kadang suka lihat dulu, ini penontonnya oh kebanyakan cewek, kebanyakan ternyata yang mature, yang agak dewasa. Misalnya di hotel, di ballroom, bajunya pakai jas apa segala macam, itu kan susunan lagu, cara gua ngomong dengan penonton itu kan beda-beda. Pas tiba-tiba di lapangan gitu kan, gua harus ngomong apa nih? Lapangan ada yang buka baju, ada yang tidak. Oke, gua lagu pertamanya, gua coret deh, jangan lagu ini itu. Nah itu membutuhkan waktu tuh itu untuk mempersiapkan, karena memang musik itu setiap kali kita nyanyi berbeda gitu. Jadi memang harus untuk punya waktu konsentrasi terhadap vibe yang ada di situ. Beda-beda. Setiap musisi beda-beda. Kadang-kadang ada musisi yang deket banget, misalnya tinggal 5 menit lagi dia baru datang. Mungkin itu kebiasaan dia, untuk mungkin supaya yang tadi gue bilang mungkin tidak terdistract atau terdistorsi oleh vibe yang ada di situ. Jadi dia langsung masuk panggung. Ada yang seperti itu, ada yang kayak gue, ada yang cuek aja, ada yang cuek aja ada. Terus gue lihat ya, mungkin kalau di sini keterbatasan keterbatasan modal dan sebagainya. Kalau gue lihat di grup band papan atas di dunia gitu ya, gue lihat tuh dia tuh udah standar banget backstage itu di setting alat band lagi di backstage itu. Karena mereka tuh banyak tuh band-band yang harus latihan dulu, bukan latihan kalau drum sticking dulu, gitar jadi pemanasan gitu. Nah kalau di sini kan duitnya mana gitu kan, karena kan itu kan pasti duit juga gitu kan. Tapi jadi macam-macam. Kalau menurut gua musisi itu macam-macam persiapan untuk naik ke backstage itu. Kalau menurut gua paling signifikan yang membedakan musik ya dari dulu sampai sekarang ininya penggarapan. Jadi kayak IO-nya misalnya keamanan, IO, sound system, desain panggung, itu sangat jauh berbeda. Sekarang tuh sangat sudah profesional. Jadi lucu kalau untuk saat ini masih ada IO yang sangat tidak profesional, sampai misalnya ricuh, ya kan, chaos gitu kan, atau misalnya sound systemnya jelek, atau misalnya panggungnya masih kayak zaman dulu yang kayak gempa bumi gitu ya. Kalau menurut gue lucu, karena harusnya udah enggak. Itu untuk tahun 80, 70, 90 gue oke. Sekarang tuh barang udah ada kok di mana-mana gitu, dan menurut gue udah relatif murah sekarang tuh si barang itu. Jadi itulah kalau menurut gue sih perbedaan kayak sound system. Dulu itu begitu susah untuk mencari sound system yang
wattnya itu gede, apa dayanya itu besar, untuk lapangan yang berapa puluh ribu orang itu yang hadir. Sekarang tuh udah siap banget stage, keamanan itu flow untuk si artis datang ke backstage, masuk ke panggung itu sekarang udah gila banget. Kalau dulu tuh ama ini bayaran, sekarang tuh relatif kayaknya dari 1 juta kali pertunjukan dari seluruh artis, yang ketipu tuh mungkin hanya berapa. Kalau dulu mah dari 1 juta bisa 500.000 yang ketipu. Kayak ya Gigi aja berapa kali, gua aja berapa kali gitu. Misalnya DP datang nyanyi kabur si panel itu karena, nah kalau sekarang tuh kayaknya udah sangat sedikit lah. Udah mungkin udah nggak ada malah gitu. Karena sekarang tuh udah manajerial dan sebagainya itu udah rapi. Sebetulnya bukan yang disayangkan, karena gini ya, gue juga bingung kalau kayak gitu kan, itu kan sebetulnya apa ya namanya, mungkin pembawaan diri dia seperti itu, dan itu tidak, kalau buat gue, kalau gue dari angle artis, dari angle musisi, gue tidak bisa mempermasalahkan dan tidak bisa menyalahkan, karena mungkin itu adalah stylenya dia. Tapi mungkin yang bermasalah buat para IO, buat para penyelenggara, klien, bikin kesel dan sebagainya. Cuman mungkin gini, masukan dari gua yang gue jalanin selama 30 sekian tahun di musik Indonesia, entah itu di musik, entah di film, entah itu di pekerjaan biasa, keprofesionalan itu sangat-sangat dilihat, dan akhirnya kembali lagi kepada profesional, kembali lagi kepada disiplin. Jadi kadang-kadang gini, gue cerita gini aja. Kadang-kadang misalnya ada satu artis yang lagi meledak banget karyanya gitu ya, terus dia nyebelin, misalnya telat, apa segala macam deh gitu ya gitu. Tapi dia tuh memang karyanya memang lagi dikejar istilahnya gitu. Jadi klien tuh pengen semua si A ini, si A itu pengen gitu. Nah, mungkin pada saat dia bintangnya emang bersinar, dia akan dikejar walaupun dia nyebelin dan sebagainya. Tapi yang namanya karya itu kan di belakang tuh pasti ntar ada pendatang baru lagi, ada karya lagi yang bagus. Nah, pada saat kalau dia itu attitude-nya masih seperti itu, akan tenggelam. Itu aja sih, simple as that. Yang gue lihat teman-teman gue yang dari dulu sampai sekarang itu masih ada aja. Terus gue lihat gitu, ya memang baik, disiplin, baik orangnya, terus juga sangat profesional. Apa yang disuruh si manajer dan road manajer rapat meeting dengan klien harus begini-begini, dia lakukan asal dengan masuk akal ya, si kliennya atau ionya masuk akal, ngasih ide itu, nggak tiba-tiba gua harus suruh pakai rok atau gua pakai nggak masuk di akal kan. Masuk itu ininya, titik tengahnya. Gue perhatiin tuh artis-artis yang memang seperti itu, yang memang disiplin, baik orangnya, profesional. Tapi kalau gue perhatian, maaf ya, banyak juga dulu gitu yang bareng-bareng sama gue gitu dan sebagainya, memang konon katanya, gue juga nggak tahu, emang hilang akhirnya gitu. Nah mungkin itulah, kalau gue sih sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Balik lagi sebenarnya kepada orang tuh nyaman atau tidak gitu.